Gimana jadinya jika aku mencoba untuk bertahan hidup selama 100 hari di Minecraft Hardcore, tapi Desert Only? Sepertinya ini rintangan yang cukup susah. Terlebih lagi ini adalah mode Hardcore, yang dimana aku hanya memiliki satu nyawa. Itu artinya jika aku mati, maka semuanya akan berakhir. Tidak ada respawn, dan duniaku akan dihapus untuk selamanya. Di 100 hari ini, aku memiliki 3 tujuan. Yang pertama, aku harus mempunyai full diamond armor. Yang kedua, gua harus mempunyai istana 4 tingkat di gurun pasir ini. Dan yang ketiga, tentunya bisa bertahan hidup dan tidak boleh mati. Untuk menyelesaikan tantangan 100 hari ini, aku harus bermain Minecraft kurang lebih selama 33 jam di kehidupan nyata. Dan juga aku menghabiskan waktu selama 1 minggu lebih untuk proses editing. Jadi satu klik tombol subscribe dari kalian akan membuatku senang dan lebih bersemangat lagi untuk membuat video kedepannya. So langsung saja kita mulai ke videonya. Hari pertama, aku berada di atas permukaan yang dimana hanya ada pasir dan tumpukan pasir yang membentuk bukit. Tidak membawa makanan, tidak ada pohon, dan tidak ada siapapun. Di sini aku sudah mulai merasa pesimis, berpikir tidak akan bisa bertahan hidup sampai 100 hari. Tapi karena like dan subscribe kalian, aku harus bersemangat untuk bertahan hidup 100 hari ke depan. Di sini aku hanya berjalan pelan-pelan saja agar aku tidak cepat merasa lapar. Apalagi ditambah teriknya matahari. Setelah lumayan lama berjalan di pasir yang panas ini dan menyeberang lautan, aku melihat ada rumah villager. Dan aku pun langsung menghampirinya dengan harapan mendapatkan makanan dan kasur tentunya. Karena akan sangat sulit jika melewati malam. Terlebih ini adalah mode hardcore yang dimana damage dari para mob pasti lebih sakit. Sesampainya aku di desa villager itu, yang pertama aku ambil adalah hasil perkebunannya. Karena ini sangat membantu kedepannya bertahan selama 100 hari. Dan gak lupa juga aku mengambil dirtnya. Karena akan sangat susah menemukan tanah di dunia yang penuh pasir ini. Setelah aku mengambil tanah dan perkebunannya, aku pun menuju ke atas bukit yang dimana banyak rumah villagernya itu. Sesampainya di atas, aku pun masuk ke rumah villager itu untuk mengambil obornya. Karena nanti sangat aku butuhkan untuk menerangi di saat aku mining. Apalagi di tantangan kali ini adalah full diamond armor. Setelah mengambil obor, aku juga tidak lupa mengambil hebel yang ada di rumah ini. Karena hebel ini sangat berguna karena kita bisa rubah menjadi gandum dan merubahnya lagi menjadi roti. Setelah itu aku mengambil kasur dan crafting table. Mengingat kayu di Desert Only ini sangat kecil harapan mendapatkan kayu. Alangkah pentingnya mengambil crafting table ini. Setelah memeriksa semua rumah villager, aku pun melihat chest di rumah villager yang terakhir yang berisi bread dan gandum. Aku pun mengambil semuanya. Dikarenakan di desa ini banyak hebel, aku pun mengambil semuanya juga. Setelah mengambil hebel, aku pun melihat kebun lagi. Lagi dan lagi aku mengambil semua kebun itu. Dan tanahnya juga pastinya. Lalu melanjutkan mengambil semua hebel yang ada di desa ini. Setelah aku mengambil semua hebel, aku pun merubahnya semua menjadi roti. Setelah semuanya selesai, hari pun mulai gelap dan aku memilih tidur untuk yang pertama kalinya di petualanganku ini. Di paginya itu, aku pun ingin ke Desert Temple. Namun mengingat aku tidak memiliki perlengkapan, aku pun membunuh Iron Golem untuk mendapatkan iron dan mengubahnya menjadi pickaxe.
Dan setelah itu aku pergi ke Desert Temple. Tentunya harus berhati-hati dikarenakan Desert Temple ini kadang menjadi tempat spawnnya para mob. Nah, setelah aku di dalamnya, aku pun menggali untuk mendapatkan isi chest yang ada di bawah. Tentunya aku harus hati-hati juga karena salah sedikit TNT yang ada di bawah akan meledak. Setelah mengambil semua isinya, aku pun tidak lupa mengambil TNT yang ada di bawah itu. Setelah mengambil isi Desert Temple ini, aku pun melanjutkan perjalanan untuk mencari Desert Temple berikutnya atau rumah villager lainnya. Nah, setelah berhari-hari berjalan, aku pun menemukan rumah villager yang kedua. Tanpa mikir panjang, aku pun langsung menemui rumah villager itu. Setelah aku masuk ke rumah villager, aku mendapatkan chest yang isinya roti dan gandum. Tanpa mikir panjang, aku mengambil semuanya kecuali pohon kaktus. Setelah memeriksa semua rumah villager, aku hanya menemukan satu chest dan aku pun memutuskan mengambil semua hebel yang ada di desa villager kedua ini. Di saat mengambil hebel, ternyata penyimpananku penuh dan aku mengambil chest tadi untuk menambah penyimpananku. Dan aku memutuskan kalau desa ini akan menjadi tempat aku membangun istanaku nanti, agar aku tidak jauh memindahkan isi chestku ini. Sebelum aku melanjutkan petualanganku berikutnya, aku pun mengubur chestku ini. Nah, dikarenakan hari sudah sore, aku pun menghabisi hari ini untuk mengambil hebel yang ada di desa villager ini. Dan akhirnya hari mulai gelap, aku pun memilih istirahat karena mengingat akan melakukan petualangan besok mencari rumah villager atau mencari Desert Temple lagi. Di keesokan harinya sebelum berangkat berpetualang, aku pun membunuh Iron Golem. Dan mengubahnya menjadi Iron Sword dan Iron Helmet. Setelah berjalan berhari-hari, aku pun melihat ada sesuatu di balik bukit. Dan setelah aku dekati, ternyata ada creeper yang lagi galau. Dan aku menyarankan untuk bunuh diri saja daripada memikirkan yang tidak pasti. Dan setelah menyesatkan creeper, aku pun melihat ada rumah tukang begal. Dan aku melihat salah satu penjaganya. Dan aku mencoba mendekati dan melawan penjaga itu one by one. Dan yang pertama aku pun menang. Di saat mendekati yang kedua, ternyata tiba-tiba dia di belakangku. Dan dengan panik aku melawannya dan hampir saja aku mati melawannya. Dikarenakan aku tidak mempunyai seal atau tameng, aku hanya mencatat titik koordinatnya saja dan akan melawannya nanti setelah aku punya seal. Dan aku pun melanjutkan petualanganku. Setelah 2 hari dari kejadian tadi, aku melihat desa villager lagi dan aku ke sana untuk mengambil semua yang ia punya. Dikarenakan perjalanan ini sudah sangat jauh, aku pun memilih kembali ke tempat chestku pertama. Ya, ini perjalanan yang sangat jauh dan aku di sini bertemu malam sudah berkali-kali dan hanya bisa tidur di atas tumpukan pasir ini.
Sesampainya di chestku pertama, aku menyimpan satu chest lagi dan menaruh semua barang-barangku di sana lagi. Dikarenakan kemarin aku berpetualang ke timur, sekarang aku ingin berpetualang ke arah barat. Dan tidak jauh dari tempatku menaruh barang, aku melihat rumah villager. Namun sayangnya rumah villager di sini tidak ada yang memiliki chest, dan aku pun hanya mengambil semua hay bale dan kebunnya saja. Nah, setelah itu aku memutuskan untuk pulang dan menanam kebun yang semuanya aku dapatkan. Setelah selesai menanamnya, matahari mulai terbenam. Aku memilih untuk santai sebentar sambil melihat hasil kebunku dan menikmati sunset di hari terakhir ini. Di keesokan harinya, aku berpetualang lagi ke arah utara untuk yang terakhir kalinya. Dan setelah berjalan berhari-hari, aku menemukan rumah villager lagi. Entahlah aku menemukan beberapa rumah villager di Desert Only ini. Rumah villager lagi. Dan yang terakhir, aku melihat bekas portal di tengah laut. Dan aku pun mencoba mendekatinya dan berharap isi chestnya bagus-bagus. Setelah sampai, aku hanya mengambil gold block dan isi chestnya yaitu golden pickaxe. Ya, harapanku terlalu tinggi di portal ini, namun dewa Minecraft tidak berpihak guys ya. Dan aku pun memutuskan untuk kembali. Dan setelah berhari-hari, aku pun sampai di rumah. Dan tanpa beristirahat lagi, aku langsung menanam lagi hasil kebun yang aku dapatkan selama berpetualang ke utara. Nah, setelah aku menyelesaikan kebun, aku pun memulai pencarian diamondku, yang dimana aku menggali ke bawah untuk mencari kedalaman minus 50.
Setelah mining di bawah kedalaman minus 21, aku pun menemukan lapisan lazuli. Dan setelah aku mengambilnya, aku menemukan sebuah lubang yang terdapat lava. Dan di sana aku meluaskan lubang itu dan membentuk batu yang membataskan air, yang nanti aku buatkan akses naik atau turunnya ke tambang ini. Dan setelah itu aku memilih naik untuk mengambil air. Dan menuangkan ke dalam lubang ini. Oke, sekarang kita udah mempunyai lift ya guys ya. Selanjutnya aku melanjutkan menambang ke bawah, dan aku tidak mengiraukan lava itu karena tujuanku mining adalah mencari diamond. Setelah aku menggali lebih dalam, aku menemukan goldstone. Dan redstone guys ya. Dan aku sudah berada di kedalaman minus 49. Dan aku menggali lagi dan aku menemukan redstone lagi guys. Dan sampailah aku di kedalaman minus 58. Dan dikarenakan aku sudah merasa lelah, aku pun memilih tidur. Di keesokan harinya aku pun memilih untuk melebarkan tempat ini dan fokus mencari diamond. Dan setelah lama mining, akhirnya aku menemukan diamond pertamaku. Dan aku pun melebari lubang itu dan tentunya mengasih penerangan di sekitar diamond itu. Dan setelah aku mengambil, ternyata hanya ada 2 diamond aja guys. Dan setelah mining lebih lama, aku menemukan diamond keduaku. Tapi kali ini ada tetesan lava guys. Nah, kemungkinan di atas diamond ini terdapat lava, dan aku pun mengambilnya dengan hati-hati. Dan aku pun mendapatkan 3 diamond lagi guys. Dan setelah mining berhari-hari, aku mendapatkan diamond yang ketiga. Namun di sini aku mendengar suara zombie. Dengan hati-hati aku mendapatkan 4 diamond. Dan sekarang aku sudah mempunyai 10 diamond.
Lalu mining lagi, ternyata diamond berikutnya aku menemukan di atasku. Dan setelah aku menggalinya, ternyata diamond ini menembus ke mindset. Namun aku takut untuk masuk ke dalamnya karena kita tidak ada seal guys ya. Pasti akan banyak ada mob di dalamnya dan itu sangat berbahaya. Dan gak jauh dari diamond sebelumnya, aku menemukan diamond lagi. Dan aku sekarang sudah memiliki 15 diamond. Dan karena sudah mendapatkan lumayan banyak diamond, aku pun memilih naik. Dan kalian bisa lihat guys, seberapa luas aku sudah mining tempat ini guys ya. Berhari-hari juga guys. Dan sesampainya aku di atas, aku pun memanen hasil kebunku dan akan menukarkan dengan villager agar mendapatkan emerald. Setelah memanen dan menanam kembali, aku menjebak para villager agar aku lebih mudah mencarinya nanti. Dan gak sengaja ada iron golem yang ikut masuk guys. Terpaksa aku harus membunuhnya. Dan dikarenakan hari sudah mulai gelap, aku pun memilih tidur. Dan setelah paginya itu, aku ingat kalau villagerku di bawah tidak memiliki kasur. Aku pun mencarikannya kasur. Dan setelah itu aku bertemu dengan Fletcher Villager atau villager penjual alat panah. Dan aku langsung menukarkan semua stickku untuk mendapatkan emerald. Lalu menukarkan dengan emerald lagi. Dan mencari stick lagi hingga sore. Dan aku pun langsung kembali ke rumah villager sebelum para mob itu bermunculan. Nah, selain stick, aku juga menukarkan beetroot dengan emerald. Dan semua gandum yang aku punya juga aku tukarkan dengan emerald. Tujuannya nanti akan aku gunakan untuk membeli armor di Armorer Villager dan merubah villager itu menjadi level max, sehingga villager itu menjual semua armor diamond. Walaupun aku sebenarnya udah memiliki 15 diamond, aku hanya perlu mencari 9 diamond lagi. Nah, kenapa aku bilang 9 lagi? Ya benar, karena membuat diamond chestplate kita perlu 8 diamond. Diamond helmet kita perlu 5 diamond. Diamond legging kita perlu 7 diamond. Dan diamond boot kita perlu 4 diamond. Jadi kita hanya perlu 24 diamond totalnya guys ya. Tapi tidak ada salahnya mencoba guys. Terlebih lagi aku mempunyai kebun, sehingga tidak memberatkanku mencarinya. Dan jika kita dapatkan dari villager, diamond yang kita miliki bisa kita rubah menjadi tool guys ya. Oke, singkat cerita, dikarenakan sudah menginjak hari ke-51, aku pun memulai proses pembuatan istanaku. Sembari aku menunggu kebunku menjadi siap panen dan sambil menukarkan dengan villager menjadi emerald.
Dikarenakan batu hitam yang aku pakai ini sudah habis, dan aku pun kembali menambang untuk mencari batu. Namun siapa sangka guys, aku menemukan diamond lagi guys ya. Tapi di sini aku tidak membawa iron pickaxe dan terpaksa aku membiarkan dulu. Dan akan aku cari lagi setelah aku membuat iron pickaxe lagi guys ya. Nah setelah itu aku juga menemukan redstone yang lumayan banyak juga guys. Dan setelah melihat itu aku pun melanjutkan mencari batu karena aku membutuhkan banyak batu untuk menyelesaikan istanaku. Dan singkat cerita aku sudah mendapatkan lumayan banyak batu, aku pun memilih naik dan melanjutkan pembuatan lantai kedua. Dan di sore harinya ternyata aku kedatangan seorang tamu. Tanpa aba-aba iron golemku langsung menyambutnya dengan baik. Namun karena iron golemku tidak bisa naik, jadi iron golemku tidak bisa memberikan servis kepada tamuku. Terpaksa aku harus membantu iron golemku untuk menyervis tamuku itu. Dan di sana aku melihat iron golemku mulai sekarat, terpaksa aku harus mengakhiri hidupnya guys ya. Dikarenakan hari udah mulai gelap, aku pun memilih untuk tidur. Dan di keesokan harinya aku mencari batu lagi, dikarenakan batu yang aku gunakan itu kurang guys ya. Dan sesampainya aku di bawah, aku pun membuat iron pickaxe untuk mengambil redstone dan diamond yang aku lihat di hari sebelumnya.
Dan singkat cerita, setelah beberapa lama mining, aku pun menemukan diamond lagi guys. Gak hanya diamond, gua juga menemukan goldstone dan redstone guys ya. Dan setelah mengambil semuanya itu, aku pun mining lagi guys. Ya, lagi dan lagi guys, aku menemukan diamond lagi guys. Yang artinya aku sudah mendapatkan lebih dari 24 diamond guys ya. Dan ya benar, aku sudah bisa menyelesaikan satu tantangan di game ini, yaitu membuat full diamond armor. Nah, singkat cerita aku sudah mendapatkan batu yang lumayan banyak dan aku pun memilih naik untuk melanjutkan istanaku membuat lantai yang ketiga. Nah, di keesokan harinya aku menukarkan semua beetrootku untuk membeli armor agar villager armorku cepat mencapai level maksimum. Menukar semua gandum dengan emerald. Membeli armor lagi. Bahkan aku sampai menghabiskan highbellku untuk menukarkan menjadi emerald. Dan semuanya aku serahkan ke villager armor. Karena hari itu aku tidak bisa menjual gandum lagi, aku pun melanjutkan membuat atap balkon di lantai ketiga dan melanjutkan pertukaran dengan villager di esok hari. Setelah 3 hari aku memikirkan bentuk atap balkon ini, dan inilah hasilnya guys. Tinggal membuat rooftop di lantai keempat dan memberikan finishing agar istana ini lebih bagus. Dan di keesokan harinya aku pun melanjutkan pertukaran gandum dengan emerald. Membeli armor lagi. Menukarkan gandum lagi. Dan mengubah semua highbell menjadi gandum, dan menghabiskan semua gandum menjadi emerald.
Nah, di saat aku membeli armor, aku ngerasa udah supplier armor guys, karena penyimpananku penuh dengan armor. Bahkan aku sampai bingung menyimpan di mana lagi. Chestku sampai isi penuh. Padahal kalau aku ingin menyelesaikan satu tantangan, aku udah bisa membuat full armor guys ya, dengan 25 diamond yang aku miliki. Nah, di sini aku sampai bingung mencari chest sampai mencari lagi ke rumah villager lainnya. Tapi hasilnya nihil. Bahkan aku sampai membuang iron helmet dan iron legging guys. Tujuannya cuman agar aku mempunyai ruang untuk mencari batu lagi karena hari udah mendekati hari ke-100. Dan aku akan menyelesaikan istanaku dan membuat armor di hari ke-99 dengan menggunakan diamond yang aku miliki jika villagerku tidak menjual diamond armor. Nah, setelah aku selesai mining, aku pun naik tengah malam. Karena kasurku dekat dengan tambang, aku pun nekat naik. Dan tiba-tiba ini yang terjadi guys. Seekor laba-laba tiba-tiba muncul dan aku pun langsung kaget dan aku terjatuh ke bawah guys ya, dan game over guys. Ya benar, ini adalah mode hardcore guys, yang dimana aku hanya mempunyai satu nyawa saja. Padahal di petualangan kali ini aku udah hampir menyelesaikan ketiga tujuanku dengan memiliki 25 diamond yang tinggal dirubah menjadi diamond armor, dan istanaku yang tinggal membuat rooftop di lantai keempat dan finishingnya aja. Ya namanya juga hardcore guys ya. Dan segini dulu guys ya petualanganku kali ini. Mungkin kedepannya aku bakalan lebih baik dan berhati-hati lagi. Terlebih rintangan kali ini emang sangat susah guys, karena di sini kita hidup tanpa kayu guys ya. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. And see you next my video guys.